Selamat pagi Nusana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Cagar alam Rimbo Panti di Pasaman terbakar. Mengaku sebagai pemilik tanah, 3 pria tua di Padang mencuri seng pembatas lahan. Memperingati Hari Bakti Adiaksa, Jaksa di Padang memberikan bunga dan stiker anti korupsi kepada pengendara. Cagar alam Rimbo Panti di Pasaman terbakar pada Senin sore. Api cepat melahap daun kering dan gambut. Kebakaran ini diduga terjadi akibat kemarau yang panjang yang mengakibatkan lahan gambut yang biasanya bisa menyimpan air menjadi kering dan mudah terbakar. Sekitar 1 hektar lahan di Cagar Alam Rimbo Panti ludes menjadi abu. Kerugian besar akibat kebakaran ini adalah habitat tumbuhan endemik dan hewan menjadi terganggu. Di Cagar Alam Rimbo Panti ini menjadi habitat harimau Sumatera, gajah, tapir, dan beruang madu. Sedangkan tumbuhan endemiknya adalah bunga bangkai. Berkat kesigapan petugas pemadam kebakaran yang dibantu polisi, tentara, dan warga sekitar, api dapat dipadamkan setelah 5 jam berjibaku di lapangan. Perkiraan luas yang terbakar adalah sekitar 1 hektar, namun banyaknya titik api di lokasi kebakaran sehingga menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Kurang lebih petugas melakukan pemadaman dibantu oleh anggota TNI, Polri, dan Kehutanan melakukan pemadaman di lokasi Cagar Alam Rimbo Panti selama lebih kurang 5 jam. Belum diketahui secara pasti penyebab cagar alam ini terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebabnya. Cagar Alam Rimbo Panti memiliki luas hampir 3.000 hektar. Kawasan ini terletak sekitar 30 km dari Lubuk Sikaping, ibu kota Kabupaten Pasaman. Yang menjadikannya unik adalah kawasan ini dibelah oleh Jalan Lintas Tengah Sumatera dan menjadi jalur lalu lintas utama dari Padang menuju Medan di Sumatera Utara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di sejumlah titik di berbagai kecamatan di 50 kota. Hal ini dapat terlihat di Kecamatan Harau, tepatnya di kawasan Lembah Harau. Kebakaran hutan dan lahan hampir mendekati permukiman masyarakat, sehingga upaya maksimal terus dilakukan berbagai pihak untuk memadamkannya. Petugas gabungan dari berbagai instansi, seperti pemadam kebakaran, BPBD, polisi, tentara, dan masyarakat sekitar, berusaha secara maksimal melakukan pemadaman serta pencegahan agar api tidak mendekati permukiman. Selain itu, pemerintah Kabupaten 50 Kota juga telah melakukan rapat koordinasi untuk penanganan karhutla dan menetapkan status tanggap darurat sejak tanggal 17 Juli hingga tanggal 30 Juli mendatang. Dengan penetapan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, pemerintah Kabupaten 50 Kota bisa menggunakan dana tanggap darurat bencana alam untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan, termasuk pembelian peralatan untuk memadamkan karhutla. Memang beberapa hari terakhir dan kemungkinan bisa jadi beberapa hari ke depan 50 kota memang harus tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, dan memang beberapa daerah
beberapa lokasi itu sudah mulai mengarah ke pemukiman, sehingga kita minta kepada setiap warga yang berdekatan dengan lokasi kebakaran untuk bisa berwaspada dan bisa melakukan langkah-langkah antisipatif. Hingga saat ini, diperkirakan jumlah lahan yang terbakar mencapai lebih dari 100 hektar. Dengan status tanggap darurat, polisi dan jaksa akan dilibatkan dalam penindakan pelaku dugaan pembakaran lahan secara sengaja. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Beruang madu ini terus menghindar dan berlarian saat hendak ditangkap petugas gabungan dari Dinas Peternakan, BKSDA, polisi, dan warga di Jorong Bukit Gombak, Nagari Baringin, Tanah Datar. Petugas sempat kesulitan membius beruang karena ramainya warga yang menonton. Beruang itu lari ke sana kemari sehingga menyulitkan petugas yang hendak menangkapnya. Namun akhirnya petugas berhasil melepaskan tembakan yang mengandung obat bius ke tubuh beruang madu. Beruang madu itu pun berhasil dilumpuhkan. Beruang madu ini ditangkap karena nyaris masuk ke permukiman penduduk dan dikhawatirkan bisa melukai warga. Kemunculan beruang ini pertama kali diketahui oleh seorang petani yang hendak pergi ke sawah. Takut dimangsa, ia pun lari dan memberitahukan temuannya kepada polisi setempat. Menurut Kabid Peternakan Tanah Datar, kemunculan beruang madu ke permukiman diperkirakan karena beberapa faktor. Di antaranya, habitatnya terganggu, ketersediaan makanan berkurang, atau karena terbakarnya hutan. Jadi kemungkinan beruang ini turun dari gunung bisa beberapa faktor. Bisa jadi karena habitatnya terganggu di hutan atau kebakaran hutan oleh api. Bisa jadi karena makanannya yang kurang di hutan. Untuk sementara beruang tersebut kita evakuasi, kita observasi dulu ya di kantor BKSDA. Nanti setelah ini saya akan mengecek secara general check up ya. Bagaimana kondisi beruang tersebut. Rencananya beruang madu akan diperiksa kesehatannya terlebih dulu oleh petugas Dinas Peternakan. Setelah itu diserahkan ke kantor BKSDA Sumatera Barat. Pihak BKSDA yang akan mengembalikan ke habitatnya yang jauh dari permukiman penduduk. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Lebih dari 80.000 koperasi Desa Merah Putih diresmikan Presiden Prabowo secara serentak yang dilakukan secara daring dari Klaten, Jawa Tengah. Di Provinsi Sumatera Barat, salah satu koperasi Desa Merah Putih berada di Nagari Sungai Duo, Darmasraya. Koperasi Desa Merah Putih di Nagari Sungai Duo, Darmasraya ini memiliki 4 unit gerai atau unit pelayanan, yakni gerai pupuk pertanian, gerai sembako, dan pangkalan gas, gerai layanan Pos Indonesia, dan pelayanan rekening listrik, serta gerai apotek desa. Tujuan utama Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat perekonomian desa melalui prinsip gotong royong dan swadaya masyarakat. Bagi saya, Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi sebuah angin segar tentunya untuk masyarakat di desa, karena ini sebagai tanda bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya sebatas di kota ataupun di pusat, tetapi desa itu bisa menjadi wadah untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, Koperasi desa inilah yang nantinya akan menjadi agregator dan penggerak ekonomi khususnya yang berada di desa. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih di Sungai Duo, karena sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Sumbar. Semangat berkoperasi di Sumatera Barat, alhamdulillah selama ini tetap terpelihara. Apalagi Bapak Koperasi itulah Bung Hatta, yang memang menjadi pahlawan nasional, menjadi tokoh nasional, tokoh internasional untuk koperasi berasal di Sumatera Barat. Di samping itu juga ini sangat sejalan dengan RPJM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
yaitu Nagari Creative Hub. Bupati Darmasraya mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih adalah untuk kesejahteraan masyarakat karena sifat keanggotaan koperasi dari masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Prinsip koperasi itu siapapun bisa jadi anggota, justru kalau bisa memang petaninya kita, peternaknya kita, dan kemudian apa yang dijual oleh koperasi juga barang-barang yang dipakai oleh mereka. Jadi modal dari mereka, kemudian hasilnya juga nanti dibagikan ke mereka. Saya rasa itu sudah terlihat hari ini kita sektor utama kita, pertanian, perkebunan, di sisi sana kita sudah buka, ada pupuk. Dari lebih 80.000 koperasi merah putih yang dibentuk pemerintah, di Sumatera Barat terdapat sekitar hampir 1.300 koperasi. Berdasarkan jumlah ini, Sumatera Barat menjadi provinsi terbanyak ke-20 memiliki koperasi merah putih dari 38 provinsi di Indonesia. Urutan pertama diduduki Provinsi Jawa Tengah dengan lebih dari 8.500 koperasi. Dan DKI Jakarta yang paling sedikit, hanya mempunyai 267 koperasi merah putih. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.